Nah, berikutnya, jadi kan kita udah tahu sejarahnya sama apa namanya, sama narasi yang dibawa dari cryptocurrency itu. Kita coba sekarang ke teknologi di balik cryptocurrency-nya. Kita bahas sedikit tentang blockchain, ya. Apa itu blockchain dan gimana cara kerjanya? Jadi, blockchain adalah distributed ledger teknologi. Ini mungkin orang-orang bingung ya maksudnya apa. Mungkin orang yang tahu tentang komputer akan paham tentang hal ini sedikit, tapi kita coba walkthrough di sini ya. Pertama ledger itu adalah pencatatan transaksi. Jadi contohnya di bank atau payment gateway itu dicatat setiap orang punya saldo berapa, setiap orang punya transaksi ke siapa, dan histori transaksinya kayak gimana. Keabsahannya itu dikontrol oleh satu pihak terpusat. Contohnya saya mau ngirim uang dari rekening bank saya ke rekening lain, itu di apa namanya dikontrol atau diverifikasi sama pihak dari banknya gitu. Sehingga pihak bank yang mencatat bahwa saldo saya berkurang, saldo orang yang saya kirimin nambah kayak gitu. Nah, kalau distributed ledger teknologi sebenarnya sama-sama ledger atau pencatatan saldo, tapi ini terdesentralisasi atau terdistribusi. Jadi, kontrol atau kuasa atas keabsahannya dipegang bersama dengan mekanisme konsensus. Jadi, semua orang yang ada di dalam ledger tersebut, atau kalau mungkin analoginya, semua nasabah bank itu melakukan kontrol atau kuasa atas keabsahan catatannya, gitu. Jadi, metodenya, karena ini menggunakan teknologi yang cukup canggih gitu ya, setiap peserta dari distributed ledger teknologi secara otomatis akan membuat atau mencatat catatan transaksi yang terjadi gitu. Transaksinya akan diverifikasi oleh semua node atau semua apa ya yang running jaringan nodes itu, yang menjalankan jaringan. Kalau udah disetujui atau udah diverifikasi, mulai baru baru dicatat atau diselesaikan gitu. Dan semua node itu harus setuju di awal dari algoritma konsensusnya atau dari awal aturannya udah seperti ini, udah di set dari awal baru dijalankan. Dan setnya ini bukan set orang yang ngatur ya, tapi komputer atau pemrogramannya gitu. Nah, dari gampangnya DLT ini adalah inovasi teknologi baru ya yang bisa digunakan untuk data. Data pertama keamanan data, finansial dan lain-lain gitu. Keamanan data maksudnya karena menggunakan distributed ledger teknologi ada istilah namanya public key dan private key, itu cukup cukup menjaga banget privasi kita. Dan finansial karena seperti ini agak susah untuk dimanipulasi gitu, dan data pun ini datanya susah banget untuk ditemper atau untuk diubah-ubah kalau ada yang nakal. Dan ini udah digunakan oleh berbagai institusi besar atau minimal udah jadi bahan riset lah seperti itu. Nah, terus apakah DLT sama dengan blockchain? Kadang-kadang kan suka kripto adalah blockchain, blockchain adalah kripto. Pada dasarnya itu kurang tepat. Jadi saya mau memberikan sedikit informasi dulu atau sedikit wawasan ya di bidang komputernya. Jadi DLT itu distributed ledger teknologi, sistem pencatatan data itu ada salah satunya struktur datanya itu linear. Nah, itu menggunakan blockchain. Tapi ada juga yang tidak linear atau istilahnya directed acyclic graph. Ada juga. Antaranya kalau ini ada kripto namanya IOTA dan Hashgraph. Jadi dua itu tidak menggunakan datanya cara pencatatannya seperti blockchain, dan ada yang hybrid ya antara dua ini gitu. Jadi DLT itu adalah metode pencatatan, nama metodenya, blockchain ya strukturnya gitu. Kalau bisa 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 dibilang biar gampang ya. Jadi blockchain adalah salah satu DLT, tapi DLT belum tentu blockchain. Nah, struktur data pada blockchain itu berbentuk blok yang tersusun dan terhubung secara linear seperti rantai gitu. Jadi data satu, data 2, data 3 atau input data satu, input data 2, input data 3 dan seterusnya itu tersusun linear kayak rantai. Makanya disebut chain ya, ada kata chain. Dan satu kotak ini namanya blok. Jadi makanya blok dan chain gitu atau jaringan rantai. Sorry, jaringan rantai blok gitu kayak gitu. Nah, alur prosesnya pada blockchain itu gimana? Pertama, ada node yang merequest transaksi ya. Kita anggap node ini adalah sebuah komputer yang menjadi bagian dari jaringan tadi. Nah, dari sini transaksi tersebut di-broadcast ke jaringan P2P. Guys, saya pengen ngirim duit ke sini loh. Nah, kayak gitu. Terus diverifikasi sama nodes-nodes yang lain gitu, diverifikasi. Kalau udah verifikasi dan validasi, udah dicatat ke dalam bloknya. Sehingga ini sudah resmi loh. Guys, hari ini kita sudah sah bahwa orang yang ini ngirim segini duit ke orang yang itu. Itu udah dicatat sehingga
resmilah saldonya berkurang dari orang yang pengirimnya, saldo orang yang menerima bertambah gitu. Nah, terus blok yang tadi ditambahkan ke existing blockchain. Jadi ke data-data yang tadi. Ini misalkan data kemarin, data 2 jam yang lalu dan seterusnya. Ini ada data yang hari ini. Nanti data berikutnya ditaruh lagi di berikutnya. Kalau udah transaksi selesai. Nah, ilustrasinya nih, ilustrasi ya. Ada 4 orang di dalam jaringan blockchain. Kita anggap aja ada Ahmad, Budi, Dani, dan Chandra. 4 orang ini ada di jaringan blockchain. Ceritanya Ahmad bertransaksi dengan Budi nih. Kita transaksi mau mau ngirim dong 1 Bitcoin ke Budi gitu. Dengan di tanggal 10 Maret jam 23.59. Kirim 1 Bitcoin. Nah, semuanya ngevalidasi. Valid bang. Iya, BTC-nya udah dikirim. Valid, valid, valid. Oke. Udah divalidasi, tertulislah kurang lebih kayak gini di dalam blockchain-nya. Jadi pada tanggal segini, Ahmad mengirim segini BTC ke Budi. Diverifikasi oleh semua orang yang ada di sini. Lalu ada yang namanya hash value ya. Ini lebih kepada sistem kriptografinya. Ada kode-kode yang dihasilkan dari itu tadi. Nah, habis gitu, Budi bertransaksi dengan Dani. Oke, Budi kirim 5 BTC ke Dani. Dilakukanlah proses yang sama tadi ya, verifikasi ya. Verifikasi. Nah, ini ada yang beda lagi. Di sini kan dia punya hash value. Nah, hash value ini harus sesuai puzzle-nya dengan hash value yang ada di sini. Jadi si blok kedua ini akan menghasilkan hash value yang harus dicocokkan dengan hash value sebelumnya, gitu. Lalu dia juga akan menghasilkan hash value lagi, gitu. Nah, coba bear with me dulu ya kalau agak bingung. Yang transaksi ketiga sama Dani ngirim duit ke Chandra gitu. Oke, sama dibikin. Nah, perhatikan bahwa hash value yang ada di sini itu nyambung dengan hash value yang ada di sini. Hash value yang ada di nomor 2 nyambung dengan hash value yang ada di nomor 3 gitu, seterusnya dan seterusnya seterusnya seterusnya. Jadi pada dasarnya kalau kita mau curang, saya mau ngubah Ahmad dibilang nggak jadi ngirim gitu. Hash value-nya karena ini merupakan algoritma, dia akan berubah. Dan kalau ini berubah, nggak matching. Jadi nggak bisa diverifikasi. Jadi kalau ada orang yang mau nakal, ngubah data transaksi, memanipulasinya, dia harus ngubah hash value yang di sini, tapi dia juga harus ngubah yang ada di blok 2, blok 3, dan nanti kalau udah blok 4, 5, 6, seterusnya harus diubah semua secara serentak. Nah, itu yang bikin susah blockchain itu untuk dinakalin gitu. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita bahas lagi tentang potensi cryptocurrency dan blockchain ya. Kita udah tahu kan sepintas banget tentang kripto dan blockchain itu. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih kripto itu diminati dan kalau kita mau masuk ke dunia kripto apa yang perlu disiapkan? Pertama, inovasi ya. Ini namanya juga teknologi yang relatif baru dan industrinya terus berkembang. Jadi ya namanya industri yang baru, namanya investor tertarik lah untuk menyuntik dana ke aplikasi dari teknologi ini gitu. Bahkan beberapa ahli memprediksi blockchain dapat merevolusi industri-industri yang butuh keamanan yang tingkat tinggi, seperti keuangan, kesehatan, supply chain, dan lain-lain gitu ya. Terus ya tadi keamanan, pokoknya kriptografi yang kuat akan hampir mustahil untuk meretas atau merusak jaringan blockchain. Jadi pada dasarnya kalau misalkan kita mau nakal, itu sangat susah untuk di blockchain ya. Kalau kita mau menghancurkan blockchain pun, kita harus menghancurkan semua yang ada di jaringannya tadi. Di contoh yang tadi saya bikin, harus ngehancurin empat-empatnya, Ahmad, Budi, Chandra, Dani gitu. Dan itu harus dilakukan secara hampir serentak. Yang mana tadi kan contohnya cuma 4 orang. Ini ada di seluruh dunia mungkin ada ratusan ribu atau jutaan komputer yang harus dihancurkan secara serentak. Ya, itu agak mustahil ya, agak agak susah banget ya. Terus adanya desentralisasi ini karena nggak ada otoritas sentral dan middleman mengurangi resiko penipuan atau korupsi. Middleman ini kan biasanya juga ya istilahnya broker ya, minta fee. Fee-nya juga jadi sangat-sangat terpangkas gitu kalau nggak ada middleman. Nah, terus ada global adoption. Pada dasarnya sampai sekarang cryptocurrency udah diadopsi oleh berbagai kalangan dan bahkan udah ada bisnis-bisnis yang menerima kripto sebagai bentuk pembayaran gitu. Terus ada transaksi yang rendah gitu. Dari sisi layanan finansial, contohnya pengiriman dana ya tadi menggunakan cryptocurrency untuk ngirim duit ke luar itu jauh lebih murah. Ini akhirnya jadi pilihan yang menarik bagi bisnis maupun pelanggan. Berikutnya limited supply, contohnya Bitcoin. Jadi kalau nggak ada bisa dibikin lagi gitu ya. Kalau uang kan bisa dicetak gitu. Jadi bisa dibilang nggak ada
inflasi gitu. Kalau uang kayak rupiah, dolar, yang lain kan bisa dicetak, itu katanya sih membuat inflasi gitu. Nah, ini dengan adanya hukum kelangkaan karena suplainya terbatas gitu, nggak ada dicetak baru, bisa dianggap nilainya naik terus. Makanya orang bakal berspekulasi di sini untuk investasi atau untuk trading gitu. Dan potensinya high return. Jadi ya karena volatilitasnya tinggi, kalau naik naiknya gede, turunnya gede. Jadi ini kan membuat eh, menarik bagi para investor gitu. Terus accessibility dan ini barrier to entry untuk berinvestasi di cryptocurrency itu mungkin bisa dibilang yang paling rendah. Salah satu yang paling rendah dibanding investasi-investasi lainnya. Kayak kita mau investasi di properti, ya kita harus punya skalanya rumah gitu ya, atau kosan gitu. Berarti kan skalanya puluhan sampai ratusan juta rupiah. Dengan cryptocurrency berapa ribu doang udah bisa gitu. Mungkin berapa puluh ribu lah ya, 1-2 dolar gitu, udah bisa. Terus ya of course jadi diversifikasi ya. Jadi eh, salah satu mode bagi para investor untuk mendiversifikasikan aset-asetnya. Lalu cryptocurrency ini mungkin salah satu aset yang komunitasnya passionate banget. Jadi orang-orangnya antusias di dalamnya yang mayoritasnya milenial dan Gen Z yang kerjaannya juga pas sebagai developer atau mungkin influencer dan pokoknya ini akan berpotensi mendorong perkembangan blockchain sebagai teknologinya dan cryptocurrency-nya sebagai kelas aset. Nah, sepintas dulu tentang performa Bitcoin kalau sebagai aset itu dia kayak gimana sih? Jadi biar kita juga tahu nggak cuma sekedar ngomongin teori-teorinya aja, kita lihat hasil di lapangannya gimana. Ini bisa dilihat bahwa yang warna ungu adalah harga Bitcoin di satu dekade ke belakang, yang warna oranye adalah eh, emas ya, harga emas. Bisa dilihat kalau Bitcoin dia naik 9.000% selama dekade terakhir ya. Emas cuman berapa nih? 38%-an. Nah, ini ada pembanding kalau kita melakukan investasi di per September 2022, satu tahun berinvestasi emas itu minus 10%. Kalau real estate di Amerika 15%, SP500 ini pasar saham Amerika, indeksnya ya, Bitcoin 70, minus 70%. Tapi kalau kita investasi jangka agak panjang, kita lihat Bitcoin return-nya sangat fantastis gitu ya. Ya walaupun ini belum tentu past performance is an indicator of the future. Maksudnya belum tentu yang lalu akan sama banget dengan yang di depannya nanti. Tapi ini kan jadi indikator yang kuat banget ya bahwa potensinya itu gede gitu. Walaupun dia volatile, kita nggak bisa pungkiri bahwa Bitcoin adalah salah satu aset dengan performa terbaik di satu dekade ke belakang. Nah, oke. Jadi memang udah banyak orang juga, orang-orang yang berpengaruh yang mempromosikan bahwa berinvestasi di Bitcoin ya. Orang-orang terkenal seperti Michael Saylor, Richard Branson, Elon Musk, bahkan Bill Gates udah mulai kalau nggak ngomongin dan memuji, mereka udah berinvestasi gitu. Contohnya di Richard Branson udah invest di Bitcoin ya. Dia salah satu bilioner. Terus kalaupun memang nanti kedepannya Bitcoin ini bakal gagal sebagai aset investasi atau spekulasi, teknologi blockchain dan Web3-nya ini kan berpotensi untuk jadi ladang uang. Karena ini teknologi yang potensinya ada, uang akan mengalir ke sini anyway gitu. Baik itu dari venture capital, baik itu dari pemerintah, atau baik itu dari perusahaan-perusahaan yang mau riset ke situ, seperti itu ya. Nah, kalau kita mau investasi di cryptocurrency, kita perlu riset yang mendalam dan manajemen resiko yang benar. Yang mana akan saya ajarkan di materi-materi kelas yang ada di Evolution Trading ini. Nah, kalau mau investasi di kripto, pastikan paham dulu tentang Bitcoin, yang tadi ya, narasi dan sejarahnya, terus mungkin sepintas tentang cryptocurrency lainnya secara teknis dan secara narasi juga, terus pahami tentang teknologi blockchain, minimal tahu aja, lalu Web3, Web3 itu ya landscape dari blockchain dan kawan-kawannya ini. Lalu, ya tentu saja pilar dalam investasi atau trading ya, analisa harus sudah bisa, baik itu fundamental maupun technical. Kita harus punya metode yang jelas dalam melakukan trading atau investasi. Manajemen uang dan resiko harus diperhatikan. Kita harus membuat sistem yang memang sudah terbukti profitable bagi kita gitu ya, atau profitable bagi orang lain dan kita harus sudah tahu rasio keberhasilannya. Dan psikologi kita juga harus dijaga, jangan terlalu tertangkap atau jangan terjebak dalam keserakahan. Dan pikirkan juga
Anda cocok jadi apa? Apakah mau jadi spekulator? Apakah jadi investasi jangka panjang? Atau mau jadi edukator? Atau mau jadi trader? Atau segala macam lah. Dan pastikan tentukan dengan risk appetite Anda dan kondisi personal finance-nya. Di antaranya cara mendulang dari cuan dari kripto itu ada banyak. Di antaranya ada trading, seperti forex atau saham gitu ya. Terus investasi juga sama seperti forex, seperti saham dan aset-aset lainnya kayak emas atau real estate gitu ya. Ada fitur earn dari beberapa exchange dan ada lainnya ada seperti yield farming, staking dan macam-macam airdrop gitu ya. Terus harus tahu juga manajemen uang Anda. Nah, terima kasih telah menonton video perkenalan dari kelas ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya.